الله الذي تساءل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Musyahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah, atau Intisari Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan akhlak salafus salih atau beberapa akhlak salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada poin ke 16. Seperti biasa kita rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara akhlak salafus salih Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tentunya harusnya juga menjadi akhlak kita hingga kemudian kita memiliki adab yang baik, akhlak sifat individu, adab bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ikramud dhaifi wa khidmatihi bi anfusihim illa bi'udhrin syar'i thumma la yarawna annahum kafa'uhu bi it'amihi wa khidmatihi bil iqamati indahum wa ihsanihim adh-dhann bihi wa ijabatihim li da'wati ikhwanihim illa man kana ta'amuhu haraman aw idha khassa al-aghniya'a bid-da'wati duna al-fuqara aw kana fi makanil walimati syai'un minal ma'asi. Perhatikan poin ke-16 di antara akhlak salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada di halaman 234 untuk siapapun di antara pemirsa semuanya yang memiliki kitab terjemahannya, yaitu menghormati tamu dan melayaninya sendiri, kecuali kalau ada halangan hingga kemudian dia tidak bisa melayaninya sendiri. Kemudian mereka tidak berpandangan bahwa mereka telah berbalas budi dan menjamunya dengan tinggal di rumahnya serta berbaik sangka kepada tamu tersebut. Karena ini memang kewajiban. Ketika ada tamu, tentunya levelnya adalah musafir, maka yang wajib, kata Nabi Muhammad SAW, 1 hari 1 malam wajib untuk kita, siapapun yang kemudian menjadi tuan rumah, untuk menjamu. Kita menjamunya sendiri, kecuali kemudian kita berhalangan untuk kemudian tidak bisa menjamunya sendiri. Dan 1 hari 1 malam itu kewajiban.
Kemudian ada yang sunnahnya, yaitu 3 hari 3 malam. Itu sunnah. Di luar itu, maka kewajiban kita sudah selesai, sunnahnya pun sudah selesai. Kalau Anda kemudian ingin melanjutkan dengan tetap melayaninya di hari-hari berikutnya, silahkan. Itu untuk tuan rumah. Tapi untuk tamu, maka juga harus tahu diri, apalagi Anda basicnya mampu. Di luar 3 hari, Anda keluar. Karena bisa jadi tujuan Anda di kota tersebut lebih daripada 3 hari. Mungkin ke penginapan, dan lain sebagainya. Kecuali misalnya memang Anda tidak mampu, dan Anda tidak tahu akan berapa lama di kota tersebut, plus teman Anda memang mempersilahkan di rumahnya untuk sampai urusan Anda selesai, silahkan. Tapi ingat, itu sudah bukan kewajiban, itu bukan juga perkara sunnah, tapi betul-betul yakni kelapangan hati dia, perkara tatawu. Dia hanya ingin kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjamu Anda, padahal kewajiban dia sudah selesai. Menghormati tamu dan melayaninya sendiri kecuali kalau ada halangan. Ini akhlak salafus salih ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian mereka tidak berpandangan bahwa mereka telah berbalas budi dan menjamunya dengan tinggal di rumahnya serta berhusnudzon atau berbaik sangka kepada tamu tersebut. Tidak menyangka atau tidak mengira seperti itu mereka. Kenapa? Ini memang kewajiban sama kaum muslimin. Harus dia tunaikan. Bukan kemudian suatu saat ketika dia safar ke kota temannya tersebut, dia kemudian nagih. Enggak. Di jam atau jika di tempat walimah ada suatu maksiat. Artinya menjawab undangan itu wajib. Menjawab undangan itu wajib. Tapi kalau misalnya dia tahu bahwasanya di undangan tersebut hanya yang diundang orang-orang kaya saja, maka dia punya uzur untuk tidak datang. Karena itu seburuk-buruknya makanan. Dan itu kewajiban untuk yang mengundang. Kita bahas kemarin faedah dari kitab yakni Minhajul Muslim, bahwasanya di antara kewajiban orang yang mengundang itu dia mengundang orang yang saleh, dia mengundang semua orang, tidak mengkhususkan orang kaya saja, miskin nggak boleh datang. Dia mengundang teman yang dia tahu bahwasanya temannya insya Allah bisa datang, tidak mengundang teman yang mungkin sangat susah untuk datang, atau ketika dia datang banyak teman-teman dia yang lain nggak suka kehadiran teman ini. Nah, kita sudah bahas istilahnya masih bisa diraih sih, artinya masih dalam satu pulau atau bahkan mungkin hanya kota yang berdampingan, cuman cukup jauh untuk yakni menghadiri undangan, maka Anda harus izin. Kenapa? Karena ketika Anda hadir itu sangat menyenangkan hati saudara Anda. Dia akan kecewa kalau misalnya Anda tidak hadir dan nggak bilang-bilang. Kenapa? Karena mungkin Anda yang paling dia tunggu. Dia salaman sama banyak orang, 1, 2, 3, 4. Biasa gitu. Tapi dia nunggu satu orang. Siapa? Anda. Maka bilang. Ketika Anda punya uzur untuk tidak menghadiri karena mungkin sangat jauh. Untuk tidak menghadiri karena mungkin ada alasan-alasan yang lain. Maka bilang. Apalagi di zaman sekarang mudah sekali gitu ya. Anda bisa telepon-teleponan, Anda bisa WhatsAppan, afwan akhi, Ana kayaknya nggak bisa hadir hari ini. Mohon maaf sekali. Oh ya nggak apa-apa. Enak jadinya. Ana hari ini ada 3 undangan, tapi punya antum paling jauh, kayaknya nggak cukup waktunya. Ana mohon maaf nggak hadir ya. Ya nggak apa-apa akhi. Tapi kalau undangan 1 dan 2 Ana cepat selesai, Ana tetap usahakan ke sana. Tapi sepertinya agak berat untuk hadir. Cuman Ana usahakan. Ya, sudah minta maaf walaupun Anda berikan harapan. Akan lebih baik kalau memang Anda pertegas. Ana mungkin nggak datang, Ana nggak datang, gitu aja. Akan lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Memenuhi undangan saudaranya dengan beberapa adab yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adab yang mengundang, adab yang menghadiri. Kecuali jika makanannya haram. Atau jika mengkhususkan undangan hanya untuk orang kaya tanpa mengundang orang miskin,
atau jika di tempat walimah itu ada satu maksiat, itu uzur Anda untuk tidak hadir. Apalagi misalnya nih, Anda orang terpandang. Dalam artian Anda terpandang dalam urusan agama. Bukan hanya populer terkenal, enggak, dalam urusan agama. Kalau di satu tempat walimah kemudian ada kemaksiatan di dalamnya dan Anda menghadirinya dan Anda santai di sana, Anda akan menjadi dalil orang. Anda akan menjadi dalil orang. Oh, itu Ustadz Fulan aja santai itu dia. Dari jam 9 sudah datang Ustadz itu. Sekarang jam 11. Padahal acaranya hiruk pikuknya, berbaur laki perempuannya, belum lagi kemudian musik dan kemudian biduannya. Anda akan jadi dalil. Bukan berarti kemudian ketika Anda bukan siapa-siapa, misalnya Anda nggak terkenal amat, bahkan mungkin nggak terkenal lah istilahnya, Anda kemudian santai juga, itu enggak. Karena terkadang dari tampilan Anda, orang tahu Anda orang yang taat beragama. Ya, dari tampilan kelihatan Anda orang yang taat beragama. Maka jangan bermudah-mudah. Datang, salaman, pulang. Ya. Itu yang biasa ulun pribadi lakukan ya. Bahkan terkadang bisa nggak makan. Karena pernah suatu saat memang itu betul-betul jadi bumerang. Betul-betul jadi bumerang. Padahal kita menghadiri, kemudian setelah itu kita pulang karena kita tahu begitu banyak kemungkaran di situ. Tetap di-capture sama orang. Ya, tetap di-capture sama orang. Wallahu a'lam bishawab. Maka tidak mesti kemudian saya kan bukan orang terpandang, saya kan bukan siapa-siapa, saya kan hanya jam pengajian. Santai Anda di situ, enggak juga. Karena tampilan Anda itu berbicara. Anda bahkan mewakili satu komunitas. Itu bapak itu cingkrangan, bininya cadaran, dari tadi gerak-gerak bahkan kakinya. Anda kan jadi dalil ya. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu rekap pertemuan yang lalu. Masuk bahasan yang baru. Masuk poin yang baru, sorry. Poin ke-17. Poin ke-17 di antara akhlak salafus salih ahlus sunnah wal jamaah yang seharusnya juga menjadi akhlak kita. Kita menghiasi diri kita dengan akhlak ini. Apa itu? Perhatikan kata beliau. Husnu adabihim ma'as saghiri fadlan 'anil kabir wa ma'al ba'idi fadlan 'anil qarib wa ma'al jahili fadlan 'anil 'alim. Sopan santun terhadap anak kecil, lebih tepatnya berkasih sayang, kita akan bahas. Apalagi kepada orang dewasa, sama anak kecil saja kita memiliki sopan santun, menyayangi, mengasihi. Apalagi sama yang lebih dewasa. Apalagi yang lebih dewasa itu orang-orang di sekitar ring satu kita. Maka harus Anda hormati. Menyayangi anak kecil dan menghormati orang yang lebih tua. Apalagi orang yang lebih tua ini pastinya adalah orang ring satu kita. Ya. Ayah dan ibu. Kakak, paman dan bibi. Ya. Anda lebarkan sedikit, ring 2, tetangga Anda lebih tua daripada Anda. Kita akan sebutkan nanti keutamaannya dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan juga ancaman untuk orang yang tidak mengasihi anak kecil dan kemudian tidak menghormati orang yang lebih tua. Sopan santun terhadap anak kecil, apalagi kepada orang dewasa. Terhadap orang yang jauh hubungan kerabatnya, apalagi kepada yang dekat. Sama yang jauh aja kita memiliki sopan santun. Sama yang jauh saja kita memiliki tata krama. Apalagi sama yang dekat. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik.
serta terhadap orang yang jahil, bodoh, apalagi kepada orang yang alim, berilmu. Inilah akhlak salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka memiliki adab yang sangat luar biasa. Mereka memiliki sopan santun. Makanya tadi disebutkan di awal, akhlak itu sifat individu, adab lebih kepada interaksi kita kepada orang lain. Ini sebenarnya lebih kepada adab. Tapi adab tidak akan kemudian didapatkan. Baiknya seseorang memiliki sopan santun tidak akan didapatkan kecuali memang akhlak orangnya baik. Dari baiknya akhlak dia, individu dia, sifat dia, menghasilkan adab sopan santun kepada orang lain, kemudian juga yang baik. Al-musyahidun al-kiram, urun ulang, husnu adabihim ma'as saghiri fadlan 'anil kabir. Baiknya adab mereka, baiknya sopan santun mereka, lebih tepatnya mengasihi orang yang lebih muda, kecil, apalagi kepada yang lebih dewasa, dia menghormati. Wa ma'al ba'idi fadlan 'anil qarib. Dan juga dia memiliki adab yang sangat luar biasa baik, sopan santun kepada keluarga atau kerabat yang jauh, apalagi yang dekat. Dan kemudian wa ma'al jahili fadlan 'anil 'alim. Dan dia memiliki adab yang sangat baik, sopan santun, yang luar biasa kepada orang yang jahil. Dia tahu bagaimana cara berinteraksi kepada orang yang jahil, bodoh, belum berilmu. Apalagi kemudian dia berinteraksi kepada orang yang berilmu. Harus lebih hormat. Sama yang bodoh dia berkasih sayang. Kesalahan orang tersebut dia ingatkan dengan ilmu. Dia kemudian memiliki skala prioritas ketika mengingatkan orang yang bodoh ini. Timingnya tepat. Diksi yang dia pakai tepat. Kenapa? Orang ini bodoh. Bahkan mungkin strata pendidikannya pun dia tahu, ini orang cuma lulus, misalnya cuma lulus SD. Tidak ada diskriminasi. Ibu saya hanya lulus SD. Tapi kemudian dia mendidik 8 anaknya, no problem. Tapi secara tentunya pendidikan secara umum, maka Anda yang anak kuliahan, apalagi misalnya Anda lebih tinggi lagi level kuliahnya, cara Anda berinteraksi, kata-kata yang Anda pilih harus lebih tepat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hadithun nasa biqadri uqulihim, atuhibbu ayyukadzdzaballahu wa rasuluh." Ajaklah manusia berbicara berdasarkan kadar akalnya. Artinya Anda yang harus tahu, Anda yang harus turunkan level. Anda sedang berhadapan dengan siapa? Apakah kamu mau, kata beliau radhiyallahu anhu, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad didustakan? Tentu kita nggak mau. Mereka ini bisa mendustakan firman. Mereka ini bisa mendustakan sabda. Kalau cara Anda salah. Ya, kayak kemarin misalnya. Ada seorang kemudian berkata ke ulun bagaimana dia men-share ke grup keluarganya, atau banyak grup, di antaranya grup keluarganya, hukum haramnya memajang gambar makhluk yang bernyawa. Jebret, syah. Ada yang komen sana sini, ada yang menimpali sana sini. Yang Anda sampaikan firman, yang Anda sampaikan sabda, didebat sama orang. Kenapa? Karena cara Anda salah. Saya tanya kepada dia, antum sudah pernah posting perkara akidah? Antum pernah posting perkara tauhid? Antum pernah posting perkara basic agama Islam? Belum. Antum salah. Saya langsung gitu kan, antum salah. Kenapa? Antum belum bangun pondasi di grup itu. Di antaranya mungkin yang paling inti adalah pondasi kita ini cinta Allah, cinta Rasul. Di antara praktek, di antara bukti kita cinta Allah, cinta Rasul, firmannya, perintah lakukan, larangan tinggalkan.
Antara bukti kita cinta Rasul, sabdanya, perintah lakukan, larangnya tinggalkan. Basic itu dulu Anda tanamkan. Bahwasanya kita sebagai seorang hamba hanya manut. Bahwasanya semboyan seorang muslim, sami'na wa ta'na. Kami dengarkan, kami taati. Terbangun pondasi itu, nanti bangunannya begitu Anda bikin, kuat. Kenapa? Pondasinya sudah ada. Pondasinya sudah ada. Anda bangun bangunannya kuat. Batangnya ada, rantingnya kuat. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah saya berhenti untuk men-share perkara agama? Lanjut. Cuman antum harus punya skala prioritas dalam berdakwah. Mana yang lebih penting dibandingkan yang penting. Ancaman Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang memajang gambar-gambar makhluk yang bernyawa, yang memajang ya. Ngeri ancamannya. Tapi apakah semua kebenaran kita sampaikan brek di satu momen? Enggak dong. Berstrategi, bertahap. Kalau orang sudah cinta Allah, cinta Rasul, Anda geber apapun, manut sudah. Kenapa? Pondasinya ada. Ketika tembok dibangun, kuat. Ketika jendela dibikin, kuat. Ketika atap dibikin, kuat. Kenapa? Pondasinya kuat. Sisanya baru kemudian, ya ini bukan sisa, bahkan mungkin ini pertama kali. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda mudah dalam menyampaikan ilmu dan mereka mudah untuk memahami apa yang Anda sampaikan. Ulun-ulang. Sopan santun terhadap anak kecil, lebih tepatnya berkasih sayang. Apalagi kepada yang lebih besar atau apalagi kepada orang dewasa, hormat. Apalagi orang dewasanya itu adalah orang tua kita, saudara kita, paman bibi kita, ring satu. Juga terhadap orang yang jauh hubungan kerabatnya. Kita juga memiliki sopan santun yang luar biasa. Apalagi yang dekat, yang jauh aja kita punya adab. Dan yang ketiga, yang kita bahas tadi. Serta terhadap orang yang jahil, kita memiliki sopan santun, memiliki adab, memiliki etika. Anda harus tahu situasi dan kondisi. Bisa jadi yang jahilnya ini orang tua Anda loh. Ya, Anda sudah ngaji lama, orang tua baru ngaji. Maka caranya beda. Dan ingat, tanamkan, ini sering kita ulangi di banyak momen dan pengajian. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Ulang-ulang, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Tapi menyampaikannya harus sampai orang itu paham. Sudah, maka tugas kita selesai. Beban dari pundak ini sudah kita turunkan. Tapi karena dia orang tua kita, dia saudara kita, dia paman bibi kita, bukan cuma sekali dong, apalagi anak kita, bukan cuma sekali dong, di momen yang lain ingatkan lagi. Tapi sekali saja tugas Anda selesai. Tugas Anda bukan merubah, hanya menyampaikan. Jangankan Anda, Nabi Muhammad tugasnya hanya menyampaikan. Ya. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Allah memberikan kabar gembiranya karena Nabi Muhammad kala itu juga yakni manusiawi. Manusiawi. Karena Nabi Muhammad memang manusia. Dakwah ditolak, dakwah ditolak, dakwah diusir. Sakit dong. Bulian orang-orang kafirin, musyrikin saja waktu itu mengena. Kenapa? Beliau manusia. Ketika dibully terus-terusan, diejek terus-terusan, diberikan gelar-gelar yang tidak pantas, yang tidak baik, kena. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berikan dia kabar gembira. Kamu bukan yang pertama, hai Muhammad. Nabi dan Rasul sebelummu, ya gini juga, sabar aja. Dan kemudian refreshing yang lain. Wa in tawallau. Saya lupa, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau enggak, wa ya fa ya. Kayaknya fa. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ali Imran ayat 21. Mohon dibantu. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Maka jika mereka berpaling darimu, enggak mau dengerin kamu, hai Muhammad SAW. Fa innama 'alaikal balagh, maka sungguhnya hanyalah tugasmu menyampaikan, bukan berubah.
Nggak perlu kita ajari Nabi Muhammad cara dakwah. Paling pinter sudah. Paling jago sudah. Lawang dapat wahyu langsung dari Allah kok. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa Islamkan pamannya Abu Talib kan. Nabi Ibrahim nggak bisa kemudian luruskan bapaknya kan. Nabi Nuh nggak bisa luruskan istri dan anaknya kan. Nabi Muhammad pamannya nggak bisa dia Islamkan. Kenapa? Karena tugasnya Nabi dan Rasul al-iblagh, al-balagh, hanya menyampaikan. Merubah itu milik Allah. Jadi Anda jangan membebani diri Anda dengan itu. Aduh, kenapa ya sudah 2-3 tahun ini orang tua saya kok nggak mau mendengarkan. Satu, tugas Anda hanya menyampaikan. Selesai. Dua, introspeksi. Kenapa perkataan Anda tidak diterima? Apakah kata yang Anda pilih kurang tepat? Apakah Anda tidak menyertainya dengan kelembutan? Apakah Anda pribadi ketika memerintahkan, Andanya melanggar? Ketika Anda melarang, Anda melakukan. Introspeksi. Dua hal. Satu, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Dua, introspeksi. Kita salah apa ya? Hingga kemudian perkataan kita kok gak mengena ya? Ya, sangat mungkin itu. Alah kamu nak nyuruh-nyuruh abah ke masjid. Kamu aja sholatnya lambat. Kamu ya kadang-kadang di rumah kan? Hah? Gak kena. Kenapa? Karena kitanya gak melakukan. Introspeksi. Nasihat untuk semua kita tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Sopan santun terhadap anak kecil, apalagi kepada orang dewasa. Juga terhadap orang yang jauh hubungan kerabatnya, apalagi yang dekat. Dan kemudian serta terhadap orang yang jahil juga memiliki sopan santun, apalagi kepada yang berilmu. Ini. Jangan sampai kemudian kita sudah punya ilmu, malah kurang ajar sama ustadznya. Ya. Yang sering terjadi akhir-akhir ini. Bisa jadi ustadz itulah yang dulu pertama kali yang mengenalkan Anda akan manhaj dan sunnah ini. Karena kemudian ustadz tersebut di antara mungkin yang berpendapat memaksimalkan teknologi, akhirnya ceramahnya menggunakan media sosial, kamera seperti ini, jalan lagi kameranya nih. Yang lain tidak, Anda tahdzir ustadznya. Khilaf. Perkara khilaf, kenapa Anda kencang banget? Hingga kemudian Anda mengadres ustadznya pun enggak. Ketika nyebutin namanya saja, Anda tidak adres dia dengan ustadz di depannya. Padahal mungkin dia pertama kali yang mengenalkan Anda akan manhaj ini. Tapi karena Anda belajar, mulai berilmu, Anda tahdir ustadz tersebut. Bahkan Anda tidak sebutkan nama kata ustadz di depan namanya. Ya. Ini saya temukan langsung ini. Saya dengarkan langsung lewat telepon, saya baca langsung yakni di chatnya dengan orang yang berbeda. Contoh mudah nih ya. Kita sebutkan aja nama ustadznya, Ustadz Yazid hafizallahu taala. Yang mentahdzir mengatakan, antum hadir kajiannya si Yazid. Si Yazid? Lu siapa memangnya? Tapi kan saya ustadz, saya sabar aja. Ya saya hadir lah, dia ustadz saya kok. Cek, telepon ditutup. Antum hadir kajiannya si Yazid. Si Yazid? Lu siapa? Hah? Iqra aja mungkin baru Iqra 2. Ya. Memang Anda rajin baca, tapi yang Anda baca syubhat semua. Dan ada fanatisme dalam diri Anda. Dan kejadian yang lain, dengan ustadz yang sama. Addressing ustadznya nggak ada. Oh, itu ya pendapat Yazid. Subhanallah, siapa lu? Subhanallah. Anda baru ngaji 1-2 bulan yang lalu. Anda baru ngaji 1-2 tahun yang lalu. Sejak tahun 90-an, awal 90-an, saya sudah tahu beliau dan beliau mendakwakan hal yang sama. Tauhid, akidah. Sudah berapa sekarang berarti? Karena Anda masuk pesantren dulu awal tahun 90-an, 91, Anda di Tengaran. Yazid sudah ngajar. Sampai sekarang.
Ente baru ngaji kemarin. Kemarin artian ya setahun lah. Subhanallah. Dan yang diperdebatkan, dan perkara yang kemudian menjadi prinsip Anda, perkara yang mukhtalaf diperdebatkan. Subhanallah. Kencengnya luar biasa, Bit. Kencengnya luar biasa. Mentahdir Ustadz Fulan dan Fulan. Nggak punya sopan santun. Bermasalah. Ngaji Anda itu bermasalah sebenarnya. Kedua, yakni addressing ustadz yang nggak ada, ya, buruk kemudian akhlak Anda kepadanya, bukan akhlak salafus saleh. Kencengnya minta ampun sampai level kemudian mentahdzir, nyebutin kata ustadz depan nama ustadznya aja enggak. Lah Anda mesti nonton bioskop. Gimana? Anda di sini kencang banget nih, kencang banget. Wah, tahdzir. Jangan dengerin dia, hizbiyun, sururiyun. Jangan dengarkan kajiannya. Di momen yang lain, ente nonton bioskop. Gimana? Masih Ustaz, ya iyalah kita tahu kok. Jadi Anda jangan menempatkan yakni sesuatu bukan pada tempatnya. Anda zalim. Kencang banget dalam perkara yang diperdebatkan para ulama, memiliki sandaran masing-masing, harus Anda berlapang dada. Di sini ini sepakat semua kita nih nggak boleh Anda melakukannya. Gimana? Hai, terhadap orang yang jahil mereka memiliki sopan santun, apalagi kepada yang alim. Kalau ustadznya salah, tegur, japri. Siapapun ustadz sekarang, itu mudah sekali Anda raih. Apalagi dia punya akun medsos. Bisa di inbox FB-nya, bisa di DM Instagram-nya. Terkadang di profil Instagram-nya, walaupun misalnya dipegang oleh seorang admin, Anda kemudian bisa minta nomor WhatsApp-nya. Bisa. Ngapain Anda jelek-jelekin dia? Kalau dia betul-betul bersalah loh ya. Nasihati. Bukan Anda jauhkan orang dari ustadz tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Al-musyahidun al-kiram, berikut beberapa sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan poin ini. Di mana yakni Islam ini subhanallah ya. Ini di antara bab yang menunjukkan akan sempurnanya agama ini. Ya, bukan cuma kemudian fokus kepada perbaikan diri seorang, bermuamalah sama orang lain pun Islam ajarkan gini loh caranya kamu bermuamalah. Sama yang muda gimana, sama yang lebih tua gimana. Sama kerabat jauh gimana, apalagi sama yang dekat gimana. Sama orang yang bodoh bagaimana, dan kemudian apalagi kepada orang yang alim. Lengkap. Cuma ada di agama ini. Karena ini syariat yang sempurna. Al-musyahidun al-kiram disebutkan, poin pertama dulu ya, saya ambil bagian yang terakhir, menghormati orang yang lebih tua. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Yang artinya adalah, barang siapa yang tidak menyayangi anak kami, maksudnya anak kecil, dan tidak mengenal hak orang yang tua. Kita akan bahas nanti hak-haknya orang tua habis ini. Apa saja hak orang yang lebih, bukan orang tua kandung ya, ini orang yang lebih tua daripada kita. Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil yang lebih muda daripada kita, atau betul-betul exact anak kecil, dan tidak punya kasih sayang sama anak kecil, ditendang-tendang kayak bola, dan tidak mengenal hak orang yang lebih tua
Kata Nabi Muhammad SAW, dia bukan golongan kami. Dia bukan golongan kami. Ingat al-musyahinul kiram, sering juga kita sampaikan faedah ini. Maksud dari sabda-sabda Nabi Muhammad yang seperti ini bunyinya, bukan berarti kemudian orang tersebut ketika anak kecil, ini dia nggak berkasih sayang sama orang yang lebih dewasa, dia kurang ajar, keluar dari Islam. Nggak gitu. Ini celaan. Ini maksudnya celaan. Bukan dari golongan kami, bukan berarti kemudian dia keluar dari Islam ketika dia betul-betul melakukan perbuatan ini. Ketika dia melanggar perbuatan ini. Kan harusnya sama anak kecil berkasih sayang, sama orang yang lebih tua kita hormat. Tapi orang ini sama yang tua, kurang ajar, sama anak kecil diinjak-injak sama dia. Apakah kemudian orang yang seperti itu keluar dari Islam karena sabda Nabi Muhammad berbunyi, laisa minna, bukan dari golongan kami? Bukan begitu maknanya. Ini celaan. Dan di antara maknanya haram. Ya, harus kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min ijlalillahi ikramati syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhis sultanil muqsid. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, di antara dalil juga bagaimana kita seharusnya menghormati orang yang lebih tua. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang sudah beruban, yang lebih tua. Bukan kemudian berarti seseorang yang muda tapi kemudian ubanan karena sesuatu dan hal, enggak itu. Betul-betul dia beruban karena tuanya. Mengetahuinya mudah, pemirsa. Kalau uban itu sampai ada di bulu hidung Anda tua. Kayak saya, sudah ada. Bulu hidung putih. Bukan cuma rambut, sudah di bulu hidung, Anda tua. Berarti matinya udah dekat. Di antara penafsiran sebagian para ulama tafsir, walaqad ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Tentu maknanya umum pemberi peringatan adalah Nabi dan Rasul. Telah datang pada kita. Tapi bisa dimaknai yang lain ini. Apa itu? Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa itu? Rambut yang sudah ubanan. Bahasa Banjarnya, sasadangnya ya lagi. Namun sudah beruban tuh apalagi ubannya di hidung. Ya. Sudah saatnya kemudian, kalau Anda alhamdulillah memiliki umur panjang, dan kemudian umur Anda sampai di titik dimana bulu hidung Anda pun sudah ubanan, udah tua berarti, maka sudah tata diri baik-baik. Kenapa? Karena udah hampir mati berarti. Mau ngapain lagi kemudian? Semuanya sudah berkurang. Penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, sense untuk mencium sesuatu berubah. Kenapa? Udah tua. Harusnya lebih tahu diri. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, apa itu? Menghormati seorang muslim yang sudah beruban. Maksudnya sudah tua. Anda menghormati yang lebih tua, itu Anda berarti mengagungkan Allah. Wallahu alam bishawab. Kemudian disebutkan juga di hadis yang lain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirihim. Al-barakatu ma'a akabirihim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan yang lainnya, kata Nabi Muhammad SAW, yang artinya adalah berkah itu kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Berkah itu bersama orang-orang yang tua di antara kalian. Ingat kejadian sejarah pertama kelompok yang menyimpang dalam sejarah Islam, Khawarij. Al-Khawarij. Itu mereka rata-rata waktu itu, di zaman itu, anak-anak muda. Yang tahu firman, yang tahu sabda.
tapi tidak menggunakan pemahaman yang lebih tua di antara mereka kala itu, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Disitulah mereka salah. Makanya kata Muhammad, keberkahan itu ada pada orang tua di antara kalian. Karena asam garamnya lebih lama, lebih banyak, lebih tahu. Untuk kasus tadi Khawarij, memaknai firman Allah, memaknai sabda Nabi Muhammad, para sahabat lebih tahu. Betul, Anda masih muda, Anda semangat belajar, Anda tahu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, tapi ayat itu turun untuk mereka. Ayat itu turun bahkan karena sebab mereka, para sahabat. Fahami dengan faham mereka agar kalian nggak menyimpang. Karena kalian tidak memahaminya dengan faham mereka, akhirnya kan kalian menyimpang. Karena keberkahan ada bersama yang lebih tua di antara kalian. Dalam kasus ini bisa kemudian kita arahkan sabda Nabi Muhammad pada kasus sejarah pertama kali, yakni kelompok sesat dalam agama Islam, yaitu Al-Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnani sufahaul ahlam." Akan muncul pada akhir zaman suatu kaum yang muda umurnya, para pemuda, dan bodoh akalnya. Menang semangat doang. Sama orang tua, nggak hormat. Saya sering sampaikan contoh ini ya, tentang keberkahan ilmunya Imam Syafi'i. Beliau itu disebutkan dalam sebuah riwayat, membuka lembaran kertas di hadapan gurunya yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, sangat pelan-pelan supaya tidak terdengar suara kertas itu berbunyi. Bunyi dong. Dan ini kertas yang sudah sangat canggih di zaman ini, tipis, mulus. Di zaman itu pasti lebih kasar, pasti lebih tebal. Ketika dibuka pasti lebih bersuara. Makanya pelan-pelan. Hormatnya luar biasa sama gurunya. Makanya keberkahan ilmunya sampai sekarang. Ya, keberkahan ilmunya sampai sekarang. Kenapa? Itu salah satu ini akhlak yang belum miliki. Kenapa? Hormat sama yang lebih tua, apalagi gurunya. Nih, fikih mazhab Syafi'i. Apa ini? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nih, Minhatul Alam untuk yang generasi paling sekarang, yang mengumpulkan perkataan para ulama jadul sampai kemudian yang kontemporer sekarang. Syarah Bulughul Maram punya Imam Ibnu Hajar, Syafi'i juga. Kitab-kitab murid-muridnya ini masih kita pelajari di banyak pengajian para ustadz membahas, yakni fikih Syafi'i. Berkah ilmunya. Maka sering juga kita menyampaikan nasihat ini kepada khususnya pengajian ibu-ibu, di mana kita sebagai ustadz tidak melihat Anda secara langsung kan? Ya, Anda mendengarkan suara, Anda hanya mendengarkan suara atau kemudian layar. Kami menghadap kamera saja. Akhirnya dengan mudahnya sebagian oknum ya, 1-2 orang saja ini. Saya tidak general karena itu tidak adil. Karena tahu ustadznya nggak lihat Anda, ngaji tapi makan snack. Aduh, gimana ilmunya mau berkah? Pantesan ya. Ini pantesan ya. Tadi malam kalau nggak salah. Bagaimana seorang akhwat mengeluh bahwasanya sebagian ummahat itu berkubu-kubu. Ini debatable kalau berkubu-kubu. Ya. Karena terkadang orang itu akan bertemu dengan yang sejenisnya. Strata sosialnya beda dia ngumpulnya. Ruhnya beda dia teman ngumpulnya. Ini debatable lah ya. Berkubu-kubu. Oke. Walaupun harusnya jangan kayak gitu. Kalau sudah kemudian masuk pengajian, membaur aja. Sesekali duduk depan, sekali tengah, sekali belakang, ya membaur aja. Tapi masih bisa diperdebatkan. Saya nggak membela yang berkubu-kubu ya. Nggak bagus. Tapi yang jadi masalah adalah bahwasanya akhlaknya buruk. Sudah ngaji lama, tapi kerjaannya menggunjing. Sudah ngaji lama, tapi kerjaan menggunjing, yang digunjing bahkan ustadznya. Dari mana itu muncul? Tidak berkahnya ilmu Anda. Tidak berkahnya ilmu Anda. Masa bodoh Anda sudah pakai level pakai cadar?
Tapi kalau lisan Anda buruk, buruk aja udah. Karena sebab Anda, ingat bukan general. Karena sebab Anda, 1-2 orang di antara Anda, ada orang yang berhenti ngaji. Ada orang yang copot cadar. Ada orang yang berhenti kuliah di Banjarmasin. Kenapa? Karena majelis ta'limnya buruk isinya. Kalau sudah ngumpul, menggunjing isinya. Subhanallah. Ini bukan pertama kali keluhan yang saya dengar. Sebelum-sebelumnya beberapa. Berarti kan memang ada sosok seperti ini. Tapi saya tetap membela tentunya. Membela jamaah ummahat yang sangat banyak. Ini 1-2 orang saja. Paling itu saja orangnya. Sudahlah. Dia sampai pengen berhenti ngaji. Anda tetap ngaji. Tetap semangat ngaji. Karena itu tugas Anda. Anda nanti akan jadi seorang istri. Gimana Anda nggak berilmu? Anda nanti akan jadi seorang ibu. Gimana Anda nggak berilmu? Tetap ngaji. Berkaitan dengan orang-orang yang seperti itu, abaikan. Nggak usah temenan. Ya. Karena kalau misalnya ada yang buruk, itu bisa mengkontaminasi yang lain. Tidak jarang. Tapi ingat ini bukan general. Tidak jarang kemudian sebagian ibu-ibu ngumpul-ngumpul, bikin acara, masak-masak, makan-makan. Tahukah Anda kenapa istri saya kemudian jarang hadir? Padahal Anda undang. Saya yang larang. Saya yang larang. Sekarang saya bongkar. Karena dia pasti izin. Kak, diundang makan nih, ngumpul-ngumpul sama A, B, C, dan D. Boleh nggak? Nggak boleh. Saya yang larang. Ya. Bisa jadi mungkin 10 orang. 9 diantaranya baik, 1 ini bisa bermasalah loh. Dan kemudian bisa mengkontaminasi yang lain loh. Saya nggak pengen istri saya terkontaminasi. Nanti ujung-ujungnya kurang ajar sama saya. Enggak usah. Minta maaf aja. Ya. Itu aja orangnya. Tapi karena seringnya ini terjadi, akhirnya banyak yang kemudian nggak nyaman. Dan 1-2 orang ini mencoreng dakwah secara utuh. 1-2 orang aja. Bahan introspeksi. Bisa terjadi pada akhwat, bisa terjadi pada ikhwan. Dari mana bermulanya? Ilmu Anda nggak berkah. Hingga kemudian lisan Anda tetap buruk. Tetap menggunjing. Atau kemudian bahkan kayak kemarin itu ya, bentuk gunjingannya lembut. Kenapa? Oh, iblis jago. Bentuknya seperti Anda simpatik. Bentuknya seperti Anda berkasih sayang. Kasihan ya Ibu Fulan. Jeng tahu nggak? Kasihan banget. Siapa? Itu loh istri Bapak Fulan. Aduh. Kasihan deh pokoknya. Kasihan, kata-katanya kasihan. Tapi Anda menggunjing sebenarnya. Musibah yang dia dapatkan mengenai Anda baru tahu rasa Anda. Ya. Sikap Anda buruk pada orang. Anda tidak akan meninggal sebelum Anda mendapatkan sikap yang sama dari orang lain. Ya. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda berperilaku kepada orang lain, Anda akan mendapatkan perilaku yang sama dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian beberapa hal yang kemudian kita harus mengutamakan orang yang lebih dewasa, di antaranya imam salat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza hadaratis salatu liyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammimukum akbarukum wal ya'ummukum akbarukum." Kata Nabi Muhammad SAW, apabila waktu salat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan orang yang paling tua mengimami salat. Yang paling tua. Tentunya yang paling tua di sini itu sudah level keempat dari tatanan yang Nabi Muhammad sebutkan. Yang paling utama mengimami salat yang paling yakni banyak hafalannya. Jika dalam hafalan sama, yang paling mengerti sunnah. Jika yang paling mengerti sunnah sama, yang paling awal ikut hijrah siapa?
Jika yang ikut hijrah sama, mereka sama nih, sama-sama hijrahnya, sama-sama pahaman sunnahnya, sama-sama hafalan Qur'annya, baru yang nomor 4, yang paling tua, yang lebih utama. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Kemudian dalam berbicara juga demikian. Disebutkan sebuah cerita bagaimana kemudian 2 orang sahabat kala itu di masa Hudnah itu apa ya? Genjatan senjata Muslim dan Yahudi. Kemudian saya tidak salah kejadiannya sebelum perang Khaybar. 2 orang sahabat A dan B pergi ke sana. Sampai di sana mereka berpisah untuk berbeda tempat satu dan yang lain. Tak taunya A terbunuh. Pulang dia menghampiri Nabi Muhammad SAW. Tapi dia pulang ingin menghabarkan A itu meninggal. Dia datang bersama C, adiknya si A. Berarti kan lebih muda. Begitu sampai, tentu yang ingin ngomong adalah C. Wah, Rasul, kakak saya dibunuh di sana. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Diam. Yang lebih tua yang ngomong. Bayangin. Silahkan yang lebih tua yang ngomong. Dalam hal berbicara, Nabi Muhammad memberikan kita ajaran itu. Untuk lebih mengedepankan, mendahulukan yang lebih tua umur. Ini bentuk kita mengagungkan Allah. Kita menghormati orang yang lebih tua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga yakni dalam pemberian disebutkan Nabi Muhammad SAW yakni pernah bersiwak dan kemudian memberikan siwak itu kepada sahabatnya yang jauh lebih tua. Karena kata beliau SAW, Inna Jibrila amarani an ukabbira. Jibril menyuruhku untuk memberikan hadiah ini kepada yang paling tua atau yang lebih tua, lebih dewasa. Tentunya itu untuk kasus pemberian secara umum. Pemberian secara umum. Bisa makanan, minuman, pakaian. Secara umum yang lebih tua yang kita utamakan. Tapi kalau kasusnya adalah Anda ingin memberikan sesuatu, cuman kasusnya Anda dalam satu majelis dan Anda sama-sama sedang duduk, maka yang paling kanan yang paling utama. Mau tua kek, mau muda kek, yang paling kanan Anda yang paling utama. Ya. Nabi pernah juga memberikan hadiah kayak gitu. Tapi beliau berikan kepada yang di samping kanan beliau, padahal Abu Bakar di sini. Ada Abu Bakar di sini. Tapi beliau ke kanan. Kata beliau, al-aiman fal-aiman. Yang kanan dulu, yang lebih utama. Itu kasus untuk ketika lagi duduk. Kalau di luar itu, maka cari yang lebih tua. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya orang yang baik adalah yang panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Kata Nabi Muhammad SAW, yani artinya orang yang kita muliakan itu seperti itu. Yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Kata Nabi Muhammad, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dan Imam Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan kemudian baik amalnya. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, man syaba syaibatan fil islami kan lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang kemudian berhuban, tumbuh hubannya dalam keislamannya, maka sesungguhnya uban itu akan menjadi cahaya untuknya nanti di hari kiamat. Ini pembahasan lain. Cahaya betul-betul cahaya yang menerangi loh ya. Makanya jangan dicabut. Cahaya yang betul-betul menerangi. Kita tahu, kita kalau Anda ikuti bahasan yakni di kegelapan hari kiamat, dan kemudian seorang akan mendapatkan cahaya masing-masing berdasarkan amal solihnya. Ada yang cahayanya besar kayak pohon kurma, ada yang cahayanya hanya sebesar jempolnya, dan itu diberikan sebelum melewati as-sirat. Kalau nggak terang, Anda nyemplung. Ini salah satu di antara penerang uban yang ada di rambut Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, la tantafu syaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut huban, karena ia adalah merupakan cahaya seorang muslim di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dulu ya kita namanya masih kecil ya, disuruh mama mencabuti huban, cabuti. Karena beliau hargai sebuting mendapat 1000 ya. Wah, semangat nyabutin uban mama, padahal nggak boleh. Semoga Allah mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW,
laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak berkasih sayang kepada orang yang lebih muda atau lebih kecil di antara kami. Artinya ini sebuah celaan kalau Anda tidak menyayangi anak kecil. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang celaka. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kala itu beliau menciumi Hasan dan Husain di depan para sahabat yang banyak. Beliau gemes sama dua cucunya ini, radhiyallahu anhum. Kemudian seorang laki-laki Badu mengatakan, Rasul, saya punya anak laki-laki 10. Enggak ada tuh yang saya cium-cium. Kata Nabi Muhammad, jangan sampai kamu Allah cabut rasa kasih sayang dari hatimu. Jangan salahkan saya. Baru keluar sabda ini, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaful. Mohon maaf. Ini poin 17. Di antara akhlak salafus salih ahlus sunnah wal jamaah, memiliki sopan santun, adab yang baik terhadap anak kecil, apalagi terhadap orang dewasa, kerabat yang jauh, apalagi yang dekat, orang yang bodoh, apalagi yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa nih? Apa hadiahnya hari ini, Bit? Mushaf? Seperti biasa. Yani penanya akan mendapatkan mushaf yang nanti akan dihubungi oleh David. Untuk ini Banjarmasin silahkan ambil di tempat yang ditentukan, mungkin di flyover atau di mana saya nggak tahu. Kemudian yang di luar Banjarmasin ya kita akan kirimkan ya, dan Anda tanggung akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mainin motornya dong, Pit, buat mushafnya, Pit. Yang nonton YouTube mungkin beda ya tampilannya ya. Ya. Siap, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum bisnis trading forex online? Saya nggak paham. Pertanyaan muamalah, maka Anda tanyakan kepada ahlinya. Nanti akan saya share kepada Anda nomor Ustadz Hasbi Ridhani Hafizahullah, atau juga saya akan share pada Anda nomor Ustadz Ami Nurbait. Tanya mereka, jangan di chat, telepon. Para ustadz itu yang kemudian fokus dengan perkara muamalah, mereka nggak jawab chat. Karena mereka akan bertanya kasusnya dan betul-betul Anda harus terangkan. Nggak bisa, terkadang orang bisa salah paham menerangkan dengan chat. Ya mungkin SMS dulu, WhatsApp dulu, mungkin izin, Ustadz, Anda dapat nomor dari Ustadz Harullah, Anda ingin bertanya tentang muamalah. Bolehkah Anda menelpon? Silahkan, telepon. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang bisnis trading forex. Yang kedua, tapi tetap dapat hadiah ya, barakallahu fiikum. Nanya padahal saya nggak jawab, dapat hadiah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum berobat menggunakan media parfum? Kerabat ana pernah minta diruqyahkan dengan seseorang, dan orang tersebut meminta kerabat ana untuk membawa parfum seperti za'faran, misik sebagai syaratnya. Jazakallahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya yang dimaksudkan dengan adalah ihya'us sunnah, ingin menghidupkan sunnah. Karena di antara yang dibenci oleh syaitan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan yang Nabi Muhammad sukai. Dan Nabi Muhammad suka parfum, dan Nabi Muhammad suka wewangian. Karena jin syaitan suka yang bau-bau, suka yang busuk-busuk, suka yang jorok-jorok. Artinya bisa jadi dia perintahkan Anda untuk menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara metode yang dilakukan oleh sebagian para peruqyah yang saya tahu, ya, dengan parfum. Karena mereka benci dengan wewangian. Karena mereka benci dengan wewangian karena wewangian dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi basicnya nggak mengapa, asal memang tujuannya itu. Mungkin si peruqyah nggak punya. Ingat yang minyak wangi bibit ya, yang bibit. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.
Bahkan yakni hal-hal sunnah yang lain yang Nabi Muhammad cintai, pokoknya itu dibenci oleh jin dan syaitan yang sangat mungkin merasuk di tubuh seseorang. Dan peruqyah menggunakan itu sebagai yakni senjata. Tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bentuk ikhtiar seorang peruqyah ingin menampilkan kepada jin sesuatu yang dia benci, yaitu apa? Perkara yang Nabi Muhammad cintai. Apa itu? Yakni parfum atau wewangian. Wallahu a'lam bishawab. Karena lafadz di syarat di sini kayaknya berat gitu ya. Harusnya karena diminta sama peruqyah karena dia nggak punya wangian. Nah, kan lebih enak. Tapi kalau syarat kayaknya harus. Nggak harus. Karena intinya ruqyah itu adalah membacakan kepada orang yang diruqyah ayat-ayat Al-Quran atau doa dan zikir yang Nabi Muhammad ajarkan memang untuk ruqyah. Itulah intinya. Ini hanya media tambahan karena mereka benci wewangian, mereka benci yang harum-harum. Wallah, bukan berarti kemudian yang ini parfum yang beralkohol terlarang. Walaupun ada khilaf, tapi boleh. Tapi akan lebih nyaman, tentram Anda pakai yang bibit. Anda coletkan karena dia bibit, suatu saat dia tumbuh jadi pohon. Wallah, tambah ngelantur jadinya. Oke, lanjut. Sepertinya 2 saja, Pit, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.